Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Dwi Atnya Paramita, presensi 26, dengan NIM 2311031360. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai KPK dan FPB serta media interaktif yang dapat digunakan untuk siswa sekolah dasar. Secara KPKD IPB, definisi KPKD IPB, metode yang dapat digunakan beserta contoh soal dalam cerita. Secara KPKD IPB ada 4. Yang pertama adalah kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan atau tambahan berulang dari suatu bilangan tertentu. Jadi, contohnya saja, contohnya kelipatan 2. Dapat dicari dengan cara mengalihkan, di mana kelipatan bilangan 2 adalah hasil dari perkaliannya. Misalnya 2 kali 1 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 3 adalah 6, 2 kali 4 adalah 8, 2 kali 5 adalah 10, dan seterusnya. Jadi kelipatan 2 adalah hasil dari perkalian 2, seperti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dengan cara ditambahkan, dapat menulis bilangan 2 terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan 2, yakni 4, lalu ditambahkan dengan 2, yakni 6, ditambahkan 2 lagi, yakni 8, tambah 2, 10, dan seterusnya. Jadi kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan sebagainya. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah bilangan yang merupakan hasil kelipatan yang sama dari dua bilangan tertentu. Misalnya, tentukan kelipatan 2 dan kelipatan 4, kelipatan 3. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan sebagainya. Kelipatan 3 adalah 3, tambah 3 yakni 6, ditambah 3, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi, bilangan yang terdapat pada kelipatan 2 dan kelipatan 3 adalah bilangan 6 dan 12. Jadi, kelipatan persekutuan dari kelipatan 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Selanjutnya yakni faktor bilangan dan faktor persekutuan. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tak bersisa. Sedangkan faktor persekutuan adalah bilangan yang merupakan faktor yang sama dari dua bilangan tertentu atau lebih. Sama seperti kelipatan faktor sebelumnya. Contohnya, tentukan faktor bilangan 18. Ini 18 dapat dibagi 1 menghasilkan 18. 18 bisa dibagi 2 yakni 9. 18 dibagi 3, 6. 18 dibagi 6, 3. 18 dibagi 9 adalah 2. 18 dibagi bilangan itu sendiri adalah 1. Jadi, faktor bilangan 18 adalah bilangan yang dapat membagi 18 tanpa menghasilkan koma. Jadi, faktor bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Untuk contoh faktor persekutuan adalah tentukan faktor persekutuan 6 dan 9. Pertama-tama kita harus menentukan faktor persekutuan dari faktor bilangan dari 6. Yakni 6 bisa dibagi 1 adalah 6. 6 dapat dibagi 2 adalah 3. Setelah itu 3 dan bilangan itu sendiri yakni 6. Selanjutnya faktor bilangan 9 adalah 1, 3, dan 9. Jadi bisa kita lihat di sini faktor bilangan yang sama yang terdapat pada bilangan 6 dan 9 adalah 3. Jadi faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 3. Yakni bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang faktor atau pembagi bilangannya adalah 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu hanya dapat dibagi oleh dua bilangan, yakni 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya seperti
Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan yang lainnya. Jadi ciri bilangan prima, yakni bilangan prima umumnya tidak ganjil kecuali 2. Bilangan prima umumnya adalah bilangan ganjil kecuali 2. Sedangkan 4 itu tidak termasuk bilangan prima karena 4 bisa dibagi oleh 1, 4 bisa dibagi oleh 2, dan 4 bisa dibagi oleh 4. Ciri selanjutnya yakni bilangan prima tidak berupa angka kembar seperti 33, 55, dan 77 dan yang lainnya. Kecuali bilangan 11. Karena 33 itu bisa dibagi oleh 1, 33 bisa dibagi oleh 3, dan 23 bisa dibagi oleh 33. Sedangkan bilangan 11 hanya bisa dibagi oleh 1 dan angka itu sendiri. Bilangan ciri yang ketiga yakni bilangan prima bukan merupakan kelipatan 3. Yang keempat, angka terakhir bilangan prima umumnya tidak 5 untuk bilangan puluhan, ratusan, dan sebagainya. Tidak semua angka ganjil itu termasuk bilangan prima. Karena seperti misalnya 9 itu angka ganjil tapi tidak termasuk bilangan prima karena 3 itu bisa dibagi oleh 1, bisa dibagi oleh 3, dan bisa dibagi oleh 9. Yakni faktorisasi prima dan pohon faktor. Faktorisasi prima adalah bilangan prima yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis tak bersisa. Dan pohon faktor adalah metode yang biasanya digunakan untuk mempermudah dalam mencari faktorisasi prima. Pohon faktor ini adalah cara memfaktorkan bilangan dengan cara membagi bilangan tersebut secara bertahap dengan bilangan prima melalui sebuah diagram menyerupai pohon. Jadi, untuk menentukan faktorisasi prima dengan pohon faktor ini, kita harus tahu betul bagaimana ciri-ciri bilangan prima itu. Seperti dengan contohnya misalnya menemukan faktor prima dari 60. Jadi pohon faktor dapat digambarkan seperti ini. Dengan pada bagian kiri terdapat bilangan prima, dan di sebelah bilangan prima sebagai pembagi, dan di sebelah kanan adalah hasil pembaginya. Jadi 60 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yakni 2. Hasilnya adalah 30. 30 bisa dibagi menjadi 2, yakni 15. 15 tidak bisa dibagi oleh 2. Jadi gunakan bilangan prima selanjutnya, yakni 3. Dan pohon faktor akan berarti jika menghasilkan bilangan prima juga. Jadi karena 5 ini adalah bilangan prima, jadi hanya sampai sini. Jadi faktor prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ini yakni definisi KPK dan FEB. KPK adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi telah kita bahas sebelumnya mengenai kelipatan persekutuan. Namun pada KPK ini kita harus lihat mana bilangan kelipatan yang paling kecil dari persekutuan 2 bilangan atau lebih tersebut. Jadi KPK adalah bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya terkecil dari semua bilangan kelipatan persekutuan yang ada. Sedangkan FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Itu merupakan bilangan terbesar dari bilangan yang menjadi faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Jadi kita bisa lihat untuk mencari FEB ini, dari semua faktor persekutuan yang ada, kita cari yang nilainya paling besar. Nah, ini metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan KPK dan FEB. Ada 2, yakni yang pertama, faktor menjabarkan. Faktor menjabarkan ini sama seperti
kita menemukan satu persatu bilangan kelipatan atau faktor dari dua bilangan atau lebih tersebut. Jadi kita menjabarkan kelipatan dari masing-masing bilangan, kemudian menentukan kelipatan pertama dari bilangan tersebut. Misalnya, tentukan KPK dan FBB dari 6 dan 8. Jadi kita tulis secara berurutan KPK dari 6 dan 8. Yang yakni angka itu sendiri adalah 6, ditambah 6 adalah 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Sedangkan KPK 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat KPK dari 6 dan 8 ini adalah 24 karena pada kelipatan 6 dan kelipatan 8 sama-sama memiliki bilangan 24 dan merupakan kelipatan paling kecil. Untuk menemukan FBB, kita bisa menjabarkan satu persatu, mulai dari 1, lalu 6 bisa dibagi oleh 2, 6 bisa dibagi oleh 3, 6 tidak bisa dibagi oleh 4, jadi tidak kita tulis. Lalu 6 tidak bisa dibagi oleh 5, dan 6 yang terakhir adalah 6 dibagi oleh bilangan itu sendiri, yaitu 6. Selanjutnya, FBB dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Maka, pada kedua bilangan ini sama-sama memiliki faktor difaktorkan oleh 2, jadi oleh 2, dan 2 merupakan bilangan faktor terbesarnya. Jadi, FBB dari 6 dan 8 adalah 2. Menemukan metode faktor prima menggunakan pohon faktor. Jadi pada metode pohon faktor penting untuk memahami bilangan prima. Dan pada pohon faktor akan berhenti jika menghasilkan bilangan prima. Contohnya, tentukan KPK dan FBB dari 36 dan 48. Pada 36, kita mulai dari membagi 36 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 36 dibagi 2 adalah 18. 18 dibagi oleh 2 adalah 9. 9 tidak bisa dibagi oleh 2, jadi kita bagi oleh 3. Yang hasilnya adalah 3, yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya, 43 kita bagi oleh 2 adalah 24, dibagi 2 adalah 12, bagi 2 adalah 6, dibagi 2 lagi adalah 3. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk faktor prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, untuk mencari KPK, kita kalikan seluruh faktor dengan melihat pangkat terbesarnya. Jadi di sini, pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 4, dan 3 yang paling besar adalah 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 adalah 144. Dan untuk mencari FBB, itu lihat faktor yang sama dengan memperhatikan pangkat terkecilnya. Jadi, karena faktor prima 36 dan 48 ini sama-sama memiliki bilangan 2 dan 3, kita lihat pangkat yang paling kecil, yakni 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 1 atau 3 sebenarnya adalah 12. Jadi FBB-nya adalah 12. Kita mengerjakan contoh soal cerita KPK dan FBB. Contohnya, Mita memiliki jadwal les matematika setiap 3 hari sekali.
Sedangkan Dayu memiliki jadwal les matematika setiap 5 hari sekali. Jika hari ini mereka mendapat jadwal les matematika secara bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan memiliki jadwal les bersama. Nah, untuk menentukan apakah soal ini adalah KPK atau FPB, itu kita bisa lihat dari ciri-ciri soal KPK. Ciri soal KPK itu adalah dalam soalnya terdapat kata setiap berapa kali, atau bersama-sama, atau bersama lagi, atau bersamaan. Jadi, pada soal ini, kita lihat bahwa soal ini memiliki kata bersama-sama. Jadi, kita dapat simpulkan adalah soal ini adalah merupakan soal KPK. Sama-sama. Jadi, kita dapat menentukan KPK dari 3 dan 4, 3 dan 5. Yakni KPK dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. KPK 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat bilangan yang kelipatan yang sama dalam bilangan ini adalah 15. Jadi Mita dan Dayu mendapat les matematika bersama pada 15 hari lagi. Atau untuk lebih mudahnya, karena 3 dan 5 ini adalah bilangan prima, bisa langsung kita kalikan. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Hal selanjutnya ini adalah soal FPB. Kenapa? Karena pada soal FPB itu cenderung kebanyakan menggunakan kalimat paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, atau jumlah yang sama, atau sama rata. Jadi pada soal ini kita bisa lihat terdapat kata paling banyak. Jadi soal ini adalah untuk mencari FPB-nya. Kita membeli 40 buku dan 30 pulpen. Buku dan pulpen tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa kotak untuk dibagikan kepada temannya. Soalnya, berapa paling banyak kotak yang akan dibutuhkan, dan berapa banyak buku dan pulpen dalam setiap kotak. Karena ada kata paling banyak, jadi kita menggunakan FPB. Kita harus mencari FPB dari 40 dan 30. Sama, kita cari FPB dari 40 dengan menggunakan pohon faktor. 40 bisa dibagi 2 adalah 40, 40 dibagi 2 adalah 10, 40 dibagi 2 adalah 5. Jadi faktor 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Untuk 30 bisa dibagi 2 adalah 15, 15 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita menggunakan bilangan prima 3, 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi faktor prima 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Jadi untuk FPB, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, FPB itu melihat faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi pada 30 ini ada bilangan 2, 40 juga ada bilangan 2. Faktor 2, jadi 2 kita tulis yang paling kecil adalah pangkat 1 atau 2 saja. Sedangkan di sini ada faktor 3, sedangkan di 40 ini tidak ada faktor 3, jadi 3-nya tidak kita tulis. Dan untuk faktor 5, 30 ada faktor 5, dan 40 juga ada faktor 5. Tapi kita hanya tulis 1 saja karena pangkatnya sama. Jadi 2 kali 5 adalah 10. Jadi paling banyak kotak yang dibutuhkan adalah 10 kotak. Dan untuk mencari buku dan pulpen dalam setiap kotaknya, dia dapat membagi jumlah pulpen dan buku dengan kotak yang sudah kita temukan sebelumnya, yakni 10. Jadi buku dalam 40 dibagi 10 kotak adalah 4, dan 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi banyak buku dan pulpen dalam setiap kotak adalah
4 buku, dan 3 pulpen. Media alternatif yang dapat digunakan pada siswa sekolah dasar. Menggunakan Kokalipa atau kotak angka kelipatan faktor. Jadi kita di sini menggunakan 2 pin yang berbeda warna, mana pink untuk memvisualisasikan huruf 12 dan biru untuk memvisualisasikan kelipatan 24. Jadi kita akan mencari KPK dari 12 dan 24 dengan menaruh pin yang mewakilkan angka tersebut pada kotak yang sudah disediakan. Dimulai dari kelipatan 12 adalah 12. Selanjutnya adalah 24. Selanjutnya 36. Selanjutnya 48. Selanjutnya 50. Selanjutnya 32 dan seterusnya. Untuk kelipatan 24 adalah 24. Selanjutnya 48, 72 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada angka-angka yang terdapat 2 pin. Yang dimana angka ini adalah kelipatan persekutuan pada kelipatan tersebut. Jadi 24 adalah kelipatan dari 12 dan 24. 48 juga seperti itu, dan 72 juga. Jadi untuk mencari KPK kan melihat kelipatan persekutuan paling kecil. Jadi nilai yang paling kecil dari 24, 48 dan 72 adalah 24, maka KPK 12 dan 24 adalah 24. Untuk mencari FPB, kita bisa menggunakan juga sama seperti metode menjabarkan, ya. Kita mulai dari angka paling kecil, yakni 1. 1 bisa dibagi 12. Hasilnya adalah 12. Jadi 1. 12 bisa dibagi 2. 12 bisa dibagi 3. Selanjutnya adalah 4. 6. 12 dan 12. 4 adalah 1, 2, 4, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 4, 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan 12. Karena semua angka ini terdapat 2 pin yang berbeda. Jadi untuk menemukan faktor persekutuan terbesar, kita bisa lihat angka yang paling besar dari sini, yakni 12. Jadi FPB 12 dan 24 adalah 12. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.